Informasi pertama kami, seorang finalis ajang pencarian bakat asal NTB bersama dua orang rekannya diamankan polisi karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang ke Australia. Inilah AS alias A, finalis ajang pencarian bakat asal NTB bersama dua orang rekannya MS alias M dan H alias R yang diamankan polisi karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam melancarkan aksinya, terduga pelaku mengiming-imingi para korbannya untuk dipekerjakan di kebun buah di negara Australia dengan gaji 60 juta rupiah per bulan. Terbongkarnya kasus ini setelah keenam korban melapor karena tidak kunjung diberangkatkan setelah 6 bulan menunggu. Udah dibujuk rayu itu gimana? Dibujuk rayu lah gitu, dijanjikan iming-iming kerja bagus, dikasih gaji bagus di sana. Kerja apa di sana? Kerja panen buah. Tersangka AS alias A membantah melakukan dugaan perdagangan orang dan dirinya berkilah hanya membantu proses pemberangkatan dan tiketing ke Australia. Saya tidak bisnis di sini karena saya usahakan tiketing travel pariwisata. Jadi peserta juga yang meminta itu dia udah tahu prosedurnya tidak sah ke sana, cuman dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkat ke Australia, dia udah ada yang jemput dia. Pengungkapan kasus ini oleh petugas BP2MI di Jakarta dan memulangkan korban CPMI ke daerah asal NTB dan ditindaklanjuti oleh Polda NTB. Dalam proses selidik dan penyidikan ditetapkan 3 orang tersangka, salah satunya finalis ajang pencarian bakat yang lerannya sebagai sponsor dan 2 orang rekannya sebagai pekerja lapangan. Jadi upaya ketiga yang dilakukan untuk memberangkatkan itulah kemudian mereka secara jujur mengakui kepada imigrasi bahwa mereka akan dimasukkan secara ilegal ke Australia. Pemberangkatan CPMI dan penempatan PMI ke Australia ditegaskan melanggar karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dilarang siapapun perusahaan maupun perseorangan untuk menempatkan CPMI atau PMI di negara Australia. Ketiga terduga pelaku TPPO dijerat Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja atau Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.